الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد. Mukarramun para ulama, guru agama, para asatidz dan asatidzah, Bapak Ibu jamaah pada subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang keempat di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan keafiatan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kefarduan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kiranya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan keberadaan kita di subuh hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia ini, keberadaan kita ini mudah-mudahan menjadi sebab kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang patut dan bahkan harus kita syukuri adalah nikmat diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun ini kita kembali menemukan bulan Ramadan yang mulia. Ini barangkali adalah merupakan buah hasil dari doa kita jauh sebelum datang bulan Ramadan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Contohnya, ketika datang bulan Rajab, Rasulullah membimbing kita untuk meminta bukan hanya sebatas keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi meminta agar kita disampaikan umur ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, hari ini alhamdulillah sudah hari yang keempat. Nah, ulun beritahu apakah doa itu dibaca bulan sebelum bulan Ramadan atau pada yang jelas bulan kita itu sampai bulan Ramadan. Ada apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meminta kepada Allah, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan ini banyak memiliki keistimewaan yang tidak didapati pada bulan-bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah ketika baginda Rasul berada di Madinah di tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah itu
ketika berada di Mekah belum lagi melaksanakan kefarduan ibadah puasa Ramadan, karena kewajibannya ada pada ketika Rasulullah berada di Madinah dan di tahun kedua Hijriah di bulan Syawal. Jadi bagi Rasulullah SAW itu puasa Ramadan ini seumur hidup sendiri 9 kali. Sering puasa 9 kali. Dan 9 kali itu menemukan Ramadan yang jumlahnya 30 kali sehari. Istiqmar disempurnakan bulan Ramadan menjadi 30. Selebihnya bulan Ramadan itu usianya 29 kali. Sekali Rasulullah menemukan Ramadan yang jumlahnya 30. Nah, jadi 9 tahun Rasulullah itu jauh untung kita. Tapi 9 kali itu sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, ada kadang-kadang orang kepintaran kita punya karena hidup dan ibadah ittiba' dengan Nabi, mengikut Nabi. Bila sudah 9 kali itu puasa cukup aja kan? Kenapa cukup? Nabi 9 kali di sini. Ada juga ajaran yang ditemukan beberapa tahun yang lewat yang mulai. Sini kan lagi sembahyang. Kenapa sembahyang umur sendiri sudah lewat 63 tahun? Kenapa ujian sendiri Nabi itu sembahyang sampai umur 63 tahun ini? Bila kita melewati itu berarti harap pada Nabi. Contohnya ada pada Nabi sendiri sembahyang umur 63 tahun. Bahkan lagi sembahyang kayak mana sembahyang? Orangnya wafat. Seorang masih diberita, masih di akal sehat, wajib melaksanakan ibadah sholat termasuk ibadah puasa. Dan kadang-kadang banyak aliran-aliran mengikut dan aliran itu banyak anak tujuh, banyak empat. Nambah pengolahan aja empat gitu. Nah, jadi di tahun kedua Hijriah ibadah puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan itu yang pertama nampak terlihat. Sebelum kita masuk hadis dari Rasulullah, nampak terlihat dari penamaan bulan Ramadan itu sendiri. Orang-orang Arab memberikan nama-nama bulan itu kadang-kadang menyesuaikan dengan kejadian di bulan itu. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan Qamariyah, ya Allah. Nah, orang-orang Arab ketika hendak menamai bulan Ramadan di bulan ke-9 itu bingung, ini nama cocok bulan ini namanya apa itu? Nama cocok namanya bulan Ramadan di bulan ke-9 karena di bulan itu panasnya luar biasa Allah, maka disebutlah bulan itu dengan bulan Ramadan, panas yang bersangat disebut dengan bulan Ramadan. Ada juga menurut sebagian ulama kenapa disebut dengan bulan Ramadan, sebab bulan itu adalah bulan pembakaran dosa. Bulan pembakaran dosa. Di antara sebab kita bisa mendapatkan agar dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melalui ibadah puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, iman yang beriman kepada Allah, khitabnya kepada orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah wa ihtisaban, yang diharapkan adalah ridha, atau sebagian orang mengatakan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang bagaimanakah yang mampu membakar dosa-dosa kita yang terdahulu. Oleh karena itu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dituntut 2 hal.
ibadah puasa Ramadan yang dijalankan berfungsi menjadi pembakar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dia, terutama dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Apa yang ditutup dua hal ini? Yang pertama, yang bersangkutan mesti harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan benar. Supaya apa? Supaya jangan sampai fisiknya hancur atau batal. Diajarkan kalau kita sebenarnya mungkin sudah disampaikan, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka disuruh dituntut kembali mengkaji ulang tentang ilmu yang berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan, supaya secara lahir ya secara fisik jangan sampai terjadi pelanggaran yang menyebabkan batal ibadah puasa Ramadan. Kalau kita berbicara tentang rukun ibadah puasa Ramadan, kita banyak ada dua. Di samping orang Islam dibanding dengan melaksanakan ibadah sholat umpamanya, adalah dengan berapa rukun sembahyang? Berapa? 13 rukun hari. Setelah ini 13, ada juga 14. Kalau di Fathul Mu'in itu kan 14 dan 14 rukun tu'aminah itu berdiri sendiri. Kalau yang 13 itu rukuk beserta tu'aminah, sujud beserta tu'aminah. Tapi kalau di Fathul Mu'in 14, mau kita bahari belajar di Al-Qunah itu juga 13. Tambahnya mana itu? Namun mesti harus kita jaga, kita pelihara kalau kita berbicara tentang rukun ibadah sholat. Tapi kalau rukun melaksanakan ibadah puasa Ramadan kan banyak dua. Yang pertamanya, ya kan? Orang yang berpuasa adalah paham tentang peletakan niat. Apabila niat paham itu di kulli lailah, setiap malam puasa fardu itu berniat oleh siang hari. Lain halnya kalau ibadah puasa sunnah, wahai Aisyah ya Rasulullah, adakah aku makan hari ini? Kata wahai Rasul, mungkin itu aku puasa dari sendiri. Karena dalam makan dan sendiri belum makan, karena kita makan berapa sudah banyak puasa sunnah atau orang. Dan setiap malam niat itu di dalam hati mesti harus diikrarkan oleh hati, bukan hasil batas melafazkannya. Kadang-kadang orang habis baca tarawih dibimbing oleh imam tarawih untuk melaksanakan niat 40 menjadi imam. Kenapa dia puasa? Langsung nawaitu shawma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan alaihi sanati lillahi ta'ala. Ya Allah. Nah, kadang-kadang kita habis melafazkan niat itu langsung berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad, berdiri lagi. Tak sedikit pun ada kalimat terlintas di dalam hati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan di malam itu sudah berniat. Kadang lalu yakinlah aku yang puasa Ramadan, kadang lalu melafazkannya di depan seperti luar lisan, sementara ketentuan niat di dalam hati. Kadang lalu minimal ada di hati malam itu. Apabila malam mulai maghrib sudah malam itu sampai ada subuh, itu batasan niat. Jadi jangan mengulang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wa la yastaqatu bi rahmatihi wa nawaitu shawmahin, langsung boleh sebab yang tadinya karena terbiasa kita ibadah harus tarawih, malah itu ada tarawih kalau kita. Jadi mesti harus ada di dalam hati, minimal di hati itu ada kalimat kayak ini lah, aku niat puasa fardu Ramadan. Yang situ sudah cukup. Ini tahun, besok hari ini tahun kalau Allah itu dia kadang-kadang apa? Yang penting ada takdir, aku niat besok melaksanakan puasa fardu Ramadan, sudah cukup. Dan kedua, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa mesti harus memahami tentang
hal yang membatalkan ibadah puasa Ramadan, dan dijaga dipelihara agar jangan sampai batal ibadah puasa Ramadan. Ini yang pertama. Dan kedua, anjuran kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar supaya bisa berfungsi menjadi pembakar ibadah, pembakar segala dosa dan kesalahan kita adalah memelihara jangan sampai rohnya, jangan sampai nilainya, jangan sampai pahalanya rusak, hancur. Di antaranya mesti harus pandai memelihara anggota tubuh dari segala sesuatu yang melanggar syariat, sebab itu akan merusak. Jangan menggibah, semakin Ramadan ini semakin banyak menggibah orang ada di dunia. Jangan mengadu domba, jangan sumpah palsu. Itu benar-benar apa sumpah palsu. Tidak boleh. Jangan anjur akal, jangan anjur akal itu adu domba. Jangan berdusta, dari awal berdusta. Kadang mampu menjaga memelihara anggota tubuh kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lalu hancur nilai pahala. Kam min sha'imin laysa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash ila syurb. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari ibadah puasa Ramadan yang dijalankan, mendapat al-ju' wal 'atash, lapar dan haus. Kenapa itu? Ya tadi disebabkan karena mampunya jaga hal-hal yang bisa merusak. Kalau pahalanya rusak, fisiknya tak rusak kalau dikolok, ya kan? Tapi kalau fisiknya rusak, maka wajib kolok di bulan-bulan yang lain. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi antara fungsi ibadah Ramadan kita adalah menjadi pembakar dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Pantas Rasulullah membimbing kita membalighna Ramadan, ya Allah panjangkan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Karena dari banyak istimewa ini terdapat di dalam khutbah Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Rasulullah menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan ini, terdapat di antaranya adalah di dalam khutbah baginda Rasul ketika dikhutbahkan Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Bahkan baginda Rasulullah SAW, ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'allahu siyamahu fardatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Ayyuhan nas, ya Rasulullah, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim. Azallahu parak, sudah datang bulan yang agung. Jadi syahrun azim, kalimat azim itu digunakan oleh orang Arab biasanya menunjukkan satu kejadian atau satu perkara itu adalah memang luar biasa. Parak sudah ya Rasulullah, datang bulan yang luar biasa, syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Jadi siang dan malam dicurahkan oleh Allah keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena hanya di siang hari, malam pun dipenuhi dengan keberkahan. Bagi siapa? Bagi yang menginginkan keberkahan, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Keberkahan itu banyak. Apa saja yang sampai minta lalu dikabulkan oleh Allah, berarti barakah. Dan dikabulkan
syahrul fihi, bulan di mana di dalamnya lailatul khairun min alfisah, bulan di mana di dalamnya apabila kita beribadah jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar maksudnya. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailatin tatawwu'an. Allah fardukan di siang harinya melaksanakan ibadah puasa Ramadan kefarduan tahunan, dan di malam harinya Allah jadikan ibadah salat tarawih tatawwu'an sebagai ibadah sunnah. Salat tarawih bukan juga hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Maksudnya Bapak Ibu dan Allah, karena ibadah ini adalah ibadah tahunan, baik ibadah puasa Ramadan atau ibadah salat tarawih sebagai tarawih di malam hari, maka maksimalkan ibadah-ibadah yang sifatnya tahunan ini untuk dikerjakan dalam rangka apa? Dalam rangka meraih keberkahan yang telah dijadikan oleh Allah. Karena keberkahan yang dijadikan syahrul mubarak itu mesti diambil dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Kita ambil dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Dan tarawih masalah dunia yang mana tarawih. Hendak 20 rakaat, cari masjid 20 rakaat, cari ulang lagi khusyuk. Imam-imamnya sholat harus bagus, sholat dari kami ini itu kalau di Nur Hidayah itu sama semua di Nur Hidayah itu di seluruh Hidayah itu luar biasa. Imamnya pilihan kali mereka nang rusak suara itu lihat di depan imam itu. Nang ada bagus dari imam belum disana. Nang ada kali ini juga ada lain ini Muhammad dia mau pakai ulun lain jadi buat enggak. Wah, masya Allah Allah hidayah dunia dari malam pertama sampai malam terakhir full manusianya, full manusia. Imamnya imam pilih di sini pilih imam. Alhamdulillah. Bahwa suara imam itu membuat semangat juga. Kalau kita ini sembahyang, ya kan? Membuat semangat juga kita sembahyang. Apalagi orang-orang yang pernah datang ke Mekah, pernah mendengar Imam Sudais menjadi imam Haji Maksum biasanya. Gaya Sudais itu, wah, ada ini. Lalu nih hatinya sembahyang merasa di Mekah. Ya kalau orang rindu banget dengan Mekah, bukan ada jarang orang mendengar suara imam kita di sini untuk menangis, rasa anak membangkitkan kerinduan dengan suasana sholat di Masjidil Haram. Nah, itu penting juga. Makanya di atas sholat imam itu dipilih 6 kali. Kali itu bisa maknanya adalah dasar imam kali mana fase bagus ulang soalnya. Yang minimal adalah apa? Minimal adalah fase. Kalau menjadi imam yang dipilih imam itu adalah imam pilihan imam. Nah jadi di malam hari disunahkan melaksanakan sholat tarawih. Jadi itu terserah dia 68 tambah 3 60 tambah 3 tergantung selera kan, silakan. Yang kadang-kadang yang saling memprotes itu, yang orang protes itu mana sebenarnya? Kalau mana sebenarnya? Man taqarraba fihi bi khislatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Wa man adda fihi fardatan kana kaman adda 70 fardatan fi masjid. Orang-orang yang Rasulullah dan khutbah sendiri yang melaksanakan sembahyang sunat kesunahan di bulan Ramadan ini sama melaksanakan kefarduan di bulan lain. Dan orang
yang melaksanakan kefarduan di bulan Ramadan ini sama dengan 70 kefarduan di bulan lain. Wa syahrus sabri, Ramadan itu adalah bulan sabar. Kenapa disebut Rasulullah bulan sabar? Karena biasanya tabiat kita manusia ini Bapak Ibu, kalau perkara perlu dilapar itu kalau masalah sakit itu terganggu saudara. Bila perlu lapar kadang-kadang kalau masalah sakit itu pembawaannya sakit, apalagi sumpah, apalagi puasa itu mau dipaksakan sumpah malam ini ya. Bila ada puasa misalnya gini, nah pentingnya kepada ikhlas masalah itu ya nanti satu pokoknya hari ini bila ada aku jalan itu batal apa intinya batal kagak tuh bila itu aku batal jalan lagi. Jadi mana-mana orang yang ada dokumen situ berapa jauhan orang kalau ada tadi sampai berapa di Karawang situ berapa situ jalan belakang menurunkan supaya mereka tahu panjang masalah sedikit kisah dalam hidup kita. Wa wasabru sabri wasabru thawabul jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini ujar Allah Subhanahu wa taala, kulu wasrabu hamidan bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Kita kan melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu kalau di luar bulan Ramadan Bapak Ibu kita diperintahkan siang malam bersama makan, kulu wasrabu makan dan minumnya. Tapi ketika di bulan Ramadan kenyamanan kita dalam menikmati dunia dan dibatasi oleh Allah. Kada boleh makan, kada boleh minum, dan kada boleh bahkan kada boleh berhubungan suami istri di siang hari. Ditahan kenikmatan yang mestinya, kenikmatan yang mestinya bisa kita lakukan di bulan-bulan lain, ternyata di dalam bulan Ramadan disuruh menahan, jangan digauli. Balasan yang akan didatangkan oleh Allah pada di hari kiamat. Ujar Allah, nilai kebaikan, nilai pahala dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama hidup ini, nilai pahala merasa nyaman, mana sedap, bahasanya itu adalah pahala puasa. Ditahan oleh Allah kenyamanan, kesedapan itu waktu di dunia, tapi digantikan oleh Allah kenikmatan itu nanti di akhir. Coba bayangkan ya, karena itu dirugikan sedikit pun lawan kita yang kita menahan kenikmatan sebentar itu akan Allah balas kenikmatan berkepanjangan ya. Jadi kalau umpamanya tuh nilai pahala dari ibadah apapun yang kita lakukan di dunia ini mau disuruh merasani kayak model wakai dimakan makanan paling nyaman itu adalah pahala ibadah puasa. Pahala ibadah puasa itu yang paling nyaman di antara keistimewaan. Jadi kalau ada ruginya bahasanya itu tetap akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul muasati, bulan Ramadan itu ya Rasulullah adalah bulan kedermawanan. Jadi di bulan Ramadan ini dasar muncul bulan Ramadan ini. Orang-orang yang dermawan itu meningkat.
agar banyak mendapatkan sumbangan karena memang di bulan Ramadan ini tergugah hati orang untuk berinfak bersedekah. Nah, disebutkan sudah Rasulullah bulan puasa ya Rasulullah adalah bulan kedermawanan. Wasahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, bulan di mana ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak nih Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan itu rezeki kita sangat tambah, ya kan? Kalau di luar bulan Ramadan adalah rata-rata, adalah jarang. Kalau di bulan Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan adalah berpikir makanan yang enak. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, macam-macam makanan. Nah, makanan yang banyak pun kadang duitnya, kadang kalau cepat ditambah oleh Allah rezeki di bulan Ramadan. Tapi meskipun ditambah oleh Allah rezeki, harus juga kita menahan diri dari mengubah nafsu makan, nafsu syahwat. Itu bukan hanya pada ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, termasuk menjaga menahan diri ketika kita sedang berbuka puasa dan di malam harinya, ya kan? Habib Abdullah Al-Hamdan ujar sendiri, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu ada adabnya. Tidaklah sempurna tidaklah sempurna ibadah puasa seseorang yang dia jalankan kalau tidak mematuhi adab selama dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nampak di antara adabnya itu, di antara adabnya itu Allah yukasirun naum, Allah yukasirun aktifin billahi, jangan terlalu banyak makan di malam hari. Itu ada. Jangan mentang-mentang siang ditahan, malam balas dendam. Maka sahabat, kamu sudah pembawaan malam lapar, nang dilihat, nang dicium nyaman selera, ya Allah, melihat kepala kompor ini menurut kayak hewan pemanggang pembawaan malam, sehingga di siang hari pun orang yang mampu menahan. Tadi rezeki sudah diperluas oleh Allah, napa yang dilihat dibukakannya di siang hari itu, napa yang dilihat dibukakannya, melihat cendol muka, melihat es teler muka, melihat kolak muka, melihat sop muka, melihat kapas kapal muka, putih panggang muka, semuanya dibuka, disuguhkan di waktu berbuka, dimakan kalau semuanya nyaman dalam kolak campur sop. Nyaman dalam itu antara duanya. Bila ada kolak rasa sop rasa kolak, ya Allah, es ini diminum sebenarnya sampai kenyang orangnya balas dendam. Yang mana lagi lah laksana sembahyang maghrib, yang mana lagi? Jangan-jangan pas waktu keluar kali, dibagi baru diadab. Tidak sempurna nilai ibadah puasa Ramadan kita, yang kami berdoa namun kita kadang ada rezeki yang serta ditambah oleh Allah, rezeki yang serta, tapi bukan untuk membalas nafsu. Kita berharap dari ibadah puasa Ramadan kita balasannya nyaman kita di akhirat. Nah, di antaranya juga jangan terlalu banyak kulit di siang hari. Tak ada tuh, jangan terlalu banyak kulit di siang hari. Lalu dia bukankah dia guru-guru tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ujur hadis Nabi, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, tapi guling kayak apa? Nah,
Namanya ibadah itu kayak apa? Guring kayak orangnya. Duduk mendengar kuliah subuh, cari sandaran guring. Umpamanya ada guringnya mau punya guring setelah apa nih? Guring kenapa guring kan kenapa salah? Amun guring di majelis itu tetap mendapatkan hadis wanita. Amun guring di dalam majelis itu tetap mendapatkan fadilah menuntut ilmu, hebatnya orang menuntut ilmu. Amalia yang mampu menggugurkan dosa, merontokkan dosa adalah hadir di majelis ilmu. Makanya kita sudah berusia dengan Bapak Ibu, pandai-pandailah memilih amal yang amal itu pada tapi uyuh digawi tapi muanal dan pahalanya, bahkan nilainya bisa merontokkan dosa. Ujar Rasulullah di antaranya ada hadir di majelis itu. Bahkan menurut ulama, tafsir dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, memohon kebaikan lawan Allah waktu di dunia ini. Makna kebaikan yang dimaksud itu adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Mun hendak mendapatkan kebaikan di dunia oleh Allah, tuntut ilmu, kemudian beribadah. Kebaikan di akhirat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusia 60 tahun. Mungkin Bapak Ibunya dalam mata Allah sampai berapa ini? Berapa? Biar kita 5 menit lagi. Kita sudah berusia dan Bapak Ibu dalam mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang keinginan untuk memperbanyak ibadah dipatahkan oleh keadaan, ya kan? Dipatahkan oleh keadaan. Anak benar memperbanyak sembahyang sunnah antara maghrib dan isya. Salah sunnah bahwa di hendak 20 rakaat 10 kali salam. Tapi apa yang terjadi? 6 rakaat langsung terjun asal murad naik. Kalau mau jadi lagi, artinya keinginan untuk berdoa cukup hanya sebatas 6 rakaat, kemampuan sudah ada lagi. Nah, bagi kita yang sudah punya kemampuan untuk memperbanyak ibadah fisik, cari ibadah itu kadang memerlukan fisik banyak, tapi mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Yani hadir di majelis taklim, guring kesedihan tak mendapatkan fadilah itu. Cuma bedanya orang kan guring itu, nak guring itu dapat fadilah menuntut ilmu, nak ada guring itu fadilah lawan ilmunya. Nah, kalau jadi guru tadi, ujian laki kan turun, manggilnya berapa bulan uangnya, uang suaminya seminggu dia berapa kali hadir di Islam, bukan dia lagi empat belum ada boleh. Buat dia mampu berapa? Setiap hari. Buat sini setiap hari jadi rata-rata laki yang itu alim dunia, pada laki yang. Jadi pun orang itu Islam dunia itu masuk surga mereka. Ini alim adalah bagian pilihan itu. Setiap hari kita menuntut ilmu, kita 1000 sekali ya Allah. Setiap hari bersambung hari pilihan itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin pertama Tuhan. Tiap hari lagi dimakannya sebuah ya. Hadir di majelis ilmu. Bedanya itu 6 ada guring dapat fadilah, 6 ada guring dapat fadilah dan fadil. Ujar guru tadi, ujar lagi tahun ini. Kada tahu banyak sini, suara guru kan jelas. Suara guru kan jelas. Jelas. Mungkin mengantuk jelas. Terus suara guru kan jelas. Hanya di Bapak Ibu
sehingga syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan yang dijadikan oleh Allah, tak mampu kita raih dengan bimbingan Allah ila salam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi seluruh amal ibadah kita baik dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah, diberikan hikmah, semangat untuk meningkatkan